baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yeremia pasal 4 ayat 14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Demikian firman Tuhan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita mengingat sejenak bagaimana liturgi kebaktian minggu setiap minggunya, setelah pengakuan dosa atau setelah kita mengaku dosa-dosa kita, maka kita mendengarkan janji Allah tentang pengampunan dosa. Itu artinya keselamatan, pengampunan telah disediakan oleh Allah. Tapi siapakah yang patut menerimanya? Yang patut menerimanya adalah orang-orang yang mau membersihkan hatinya dari kejahatan. Kalimat itulah yang diutarakan oleh Nabi Yeremia kepada Yerusalem, supaya mereka selamat. Seumpama seorang pengendara yang ingin selamat, maka ia harus membersihkan hatinya dari kecurangan-kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran. Harus menaati rambu-rambu yang ada. Harus mengetahui mana yang salah, mana yang benar, supaya ia pun tetap membiarkan hatinya bersih dan ia selamat. Apa yang telah diperbuat oleh orang-orang pada saat itu? Yehuda yang mendapat ancaman seharusnya menyadari apa yang harus mereka lakukan. Pada dasarnya tidak ada orang yang menginginkan kehancuran terjadi kepada orang yang dikasihinya. Sama seperti Allah, Allah juga tidak menginginkan kehancuran, pembuangan, ancaman terjadi. Namun Allah mengingatkan melalui para nabinya agar bersedia membersihkan hati. Hati yang memproduksi segala sesuatu sehingga diluapkan atau dibuahkan melalui perilaku kita, perkataan kita. Maka dikatakan, berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu?
Bila hatimu itu mau berpaling dari kejahatan dan mau diisi oleh firman Tuhan, mau dibimbing dan dituntun, maka kita pun harus menjauhkan diri kita, hati kita dari rancangan-rancangan kedurjanaan, agar kita tetap dalam keadaan selamat, karena Allah yang menuntun langkah kita. Kasih Tuhan itu begitu besar, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita juga mendapatkan, menerima keselamatan yang daripadanya, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Yesuslah bukti kasih Allah. Yesus adalah bukti dari keselamatan yang sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang mau membersihkan hatinya. Itu artinya hidup kudus di hadapan Allah, mau bertobat. Kita ingat peristiwa dari Nuh, karena dia adalah orang yang tak bercela di zamannya, hidup kudus dan mau berperilaku benar di hadapan Allah. Maka meskipun banyak dosa di sekelilingnya, ia tetap dapat hidup kudus di hadapan Allah. Dia tidak mau terpengaruh. Maka yang ia terima, ia pun diselamatkan dengan masuk ke dalam bahtera, karena itu cara Allah untuk menyelamatkannya. Maka marilah hari ini kita diajak, bersihkan hatimu, supaya segala aktivitas yang kau lakukan membawa keselamatan bagi banyak orang, tidak membawa rancangan kecelakaan, namun keselamatan karya Allah itu engkau beritakan melalui perbuatanmu, perkataanmu, sebagai ungkapan dari isi hatimu yang telah dituntun oleh firman Tuhan. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas. Seluruh umat Tuhan olehnya dikasihi.